Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Cari anak muda. Masuk anak muda teh. Silakan diminum, Pak. Telat. Si Ican baru pulang. Oh gitu? Emang ada apa? Alhamdulillah tidak ada ingetan di sini teh. Ya bincang-bincang itu semacam diskusi ringan tentang bagaimana wudhu yang benar atau yang berdasarkan dalil sifat wudhu dari Rasulullah SAW. Oh, saya telat atau kalau gitu mah. Kebetulan saya teh sebenarnya masih kurang paham nih tentang pembatal wudhu. Emang yang tahu apa aja? Yang saya tahu buang angin, buang air, bersentuhan dengan ahwat, itu paling standar lah. Ya udah gini aja, kita bahas bareng-bareng saja. Oke. Supaya ngebahas lebih tentram karena ini masalah hukum lebih baik atau lebih utama kita pakai hadis atau pakai kitab. Oh iya, Nah, iya. kita tuh di mana? Oh, siap. Iya, apa kita? Iya. Tapi hati bikin kimi ya. Mulai nanti yakin gitu ya, mang lah gitu, nasional atau ragu-ragu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Beberapa hal yang dapat membatalkan atau merusak wudhu diantaranya: pertama, ada yang keluar dari dua lubang, yaitu saluran air kencing dan anus, seperti air seni, tinja, mani, madhi, darah istihadhah, dan kentut. Baik yang keluar itu sedikit maupun banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau datang dari tempat buang air. An-Nisa 43. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah tidak menerima solat seseorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6954. Istihadhah teh apa ya? Istihadhah ya. Kita percaya istihadhah adalah mengalirnya darah dari seseorang wanita bukan pada waktunya, secara terus menerus mengalir dari sebuah pembuluh darah yang disebut dengan alil. Jadi ada beda antara istihadhah dengan darah haid atau menstruasi. Sisa-sisa lah gitu ya, sisa-sisa. Keluarnya sesuatu yang najis dari anggota badan yang lain. Adapun air kencing dan tinja maka membatalkan wudhu secara mutlak sebagaimana tertera pada dalil-dalil di atas. Sedangkan selain keduanya seperti darah dan muntah, apabila jumlahnya banyak, yang lebih utama adalah mengulang wudhu sebagaimana bentuk kehati-hatian. Namun apabila jumlahnya sedikit, maka tidak perlu mengulang wudhu sebagaimana kesepakatan para ulama. Hilang atau tertutupnya akal karena pingsan maupun tidur. Telah disebutkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena buang air besar atau kecil dan tidur. Hadis riwayat Ahmad nomor 239 dan An-Nasa'i nomor 83. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, mata adalah tali pengikat dubur atau anus. Maka barang siapa yang tertidur hendaknya ia berwudu ketika bangun. Hadis riwayat Abu Daud nomor 203. Adapun gila, pingsan, mabuk dan semacamnya maka membatalkan wudu secara ijma atau kesepakatan para ulama. Adapun tidur yang dapat membatalkan wudu adalah tidur yang lelap sehingga tidak menyisakan kesadaran sedikit pun. Tidur lelap ini membatalkan wudhu, bagaimanapun posisi tidurnya, apakah sambil duduk, bersandar, maupun terlentang. Adapun tidur ringan, maka tidak membatalkan wudhu. Hal ini karena dahulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sempat mengantuk ketika tengah menunggu dilaksanakannya sholat. Ketika dikumandangkan iqomat, mereka pun berdiri kemudian melaksanakan sholat tanpa mengulangi wudhu. Sahih Muslim nomor 376. Menyentuh kemaluan tanpa penutup atau penghalang. Dalilnya adalah hadis Busroh binti Safwan radhiyallahu anha.
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia berwudu. Serta hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah dengan lafaz yang hampir sama. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia berwudu. Memakan daging unta. Dalilnya adalah hadis Jubir bin Samurah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudu setelah makan daging kambing? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, jika kamu mau maka berwudulah, dan jika tidak maka janganlah kamu berwudu. Laki-laki itu bertanya lagi, apakah kami harus berwudu dari daging unta? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya, berwudulah disebabkan makan daging unta. Hadis riwayat Muslim nomor 360. Salah satu pembatal wudhu adalah menyentuh perempuan. Namun dalam hal ini terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut pemahaman salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lafad lamastumun nisa atau lamassa adalah bersenggama. Jadi kalau hanya menyentuh atau bersentuhan saja tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama madhab Hanafiyah. Kemudian pendapat berikutnya yaitu lamastum atau lamassa. La-nya dipanjangkan, mengandung pengertian saling menyentuh atau saling ingin menyentuh, yaitu sentuhan yang disertai dengan syahwat atau birahi. Tetapi sentuhan yang tidak disengaja pun kalau menimbulkan syahwat atau birahi, maka ini termasuk ke dalam kategori membatalkan wudhu. Adapun dalam kitab Al-Muwatta terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang suami yang mencium dan meraba-raba istrinya adalah bagian dari bercumbu. Maka barang siapa yang mencium dan meraba-raba istrinya, hendaklah ia berwudu. Pendapat berikutnya yaitu lafad lamastum atau lamastum dalam istilah syara mengandung pengertian menyentuh atau memegang dengan tangan. Maka seseorang yang menyentuh atau memegang dengan tangan tanpa penghalang, maka seseorang itu dinyatakan batal wudunya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang bermadhab Asy-Syafi'iyah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, saat itu anu daya kita mah kita mau pelajari ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi memang ibadah itu banyak hal yang harus dipelajari. Dan kita semoga istiqomah untuk selalu belajar. Oke? Oke, sekarang udah boleh ngemil belum nih? Soal itu Kita ngambil sekarang.